Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hastisasi Maharani dengan NPM 248110101 kelas 2F Psikologi. Sebuah renungan biopsikologis tentang depresi. Depresi bukan hanya suasana hati yang buruk. Ia adalah kondisi psikiatris kompleks yang merampas keinginan untuk hidup bahkan ketika tidak ada ancaman nyata. Gejala yang meliputi yaitu kehilangan minat, energi menurun drastis, perubahan pola tidur, merasa tidak berguna, kesulitan konsentrasi, perubahan nafsu makan atau berat badan menurun, gerakannya melambat, dan kadang pikiran untuk mengakhiri hidup. Beberapa struktur otak berperan penting dalam timbulnya dan perkembangan depresi. Yang pertama, prefrontal cortex atau PFC, pusat kendali emosi dan logika. Bagian ini berada di depan otak dan berfungsi mengatur emosi, pengambilan keputusan, serta konsentrasi. Saat depresi, aktivitas di PFC menurun, menyebabkan kesulitan berpikir jernih dan mengendalikan emosi negatif. Lalu yang kedua, anterior cingulate cortex atau ACC, khususnya area 25. Daerah ini terletak di bagian dalam otak dan seringkali terlalu aktif pada orang dengan depresi. Aktivitas berlebihan ini dikaitkan dengan perasaan sedih yang terus-menerus dan sulit dikendalikan. Lalu yang ketiga, hipokampus, penyimpanan memori emosional. Hipokampus berperan penting dalam menyimpan memori dan mengatur emosi. Saat seseorang mengalami stres kronis atau depresi berat, volume hipokampus bisa mengecil. Akibatnya, kemampuan mengingat hal positif menurun dan emosi jadi lebih labil. Yang keempat, amigdala, pusat ketakutan dan emosi negatif. Amigdala adalah bagian otak yang memproses ketakutan dan emosi negatif. Saat depresi, aktivitas amigdala meningkat tajam. Ini membuat penderita lebih sensitif terhadap stres, kritik, dan pengalaman menyakitkan. Yang kelima, nucleus accumbens dan striatum, sistem kesenangan yang melemah. Depresi juga memengaruhi sistem penghargaan otak, terutama nucleus accumbens dan striatum. Saat sistem ini tidak aktif sebagaimana mestinya, penderita kehilangan kemampuan menikmati hal-hal yang sebelumnya menyenangkan. Gejala ini disebut anhedonia. Dan yang terakhir, gangguan tiga jaringan otak. Depresi juga mengganggu konektivitas tiga jaringan utama otak, yaitu default mode network, central executive network, dan silence network. Ketidakseimbangan di antara jaringan ini membuat seseorang lebih sering merenung, sulit fokus, dan lambat merespons dunia sekitar. Neurotransmitter seperti serotonin, norepinefrin, dan dopamin berperan penting dalam mengatur suasana hati dan motivasi. Pada otak yang mengalami depresi, kadar serotonin rendah dan transporternya rusak, norepinefrin menurun menyebabkan rasa lambat dan kurang energi, serta dopamin yang berkurang menyebabkan hilangnya kemampuan merasakan kesenangan. Depresi punya faktor genetik kuat dengan heritabilitas sekitar 37-40%, yang seperti 5-HTT-LPR, BDNF, dan FKBP5 memengaruhi respon terhadap stres dan fungsi otak. Studi GWAS 2023 menemukan 178 gen terkait depresi. Meski gen berperan, lingkungan tetap sangat berpengaruh. Genetik bukan takdir. Pengobatan depresi meliputi antidepresan, SSRI, SNRI, TCA, MAOI, dan antipikal yang menyeimbangkan neurotransmitter, serta terapi baru seperti ketamin untuk kasus berat. Terapi perilaku seperti CBT, Behavioral Activation, dan MBCT membangun mengubah pola pikir, membangun kembali makna, dan menerima emosi. Obat dan terapi sering saling melengkapi. Studi Howard et al. Pada 2023 mengungkap peran penting jalur glutamat GABA dalam depresi, melampaui fokus lama pada serotonin. Depresi bukan disebabkan satu gen, melainkan kombinasi banyak gen, lingkungan, dan respons terhadap trauma. Depresi bukan tanda kelainan, ia adalah gangguan biologis yang nyata, mempengaruhi berbagai bagian otak yang mengatur emosi, motivasi, dan pikiran. Dengan memahami ini, kita bisa lebih empatik
dan tahu bahwa pemulihan membutuhkan waktu dan dukungan.